Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata ruang lahan yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah apa itu lahan. Lahan dalam pertanian adalah segala wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan tanaman pertanian atau hewan ternak. Dalam banyak kasus, lahan kerap kali disamakan dengan material tanah. Padahal antara lahan dan tanah itu terdapat perbedaan yang sangat jelas. Lahan dapat mencakup antara lain danau, sungai, bahkan laut. Sedangkan tanah adalah segala material yang tersusun dari mineral-mineral tanah dan juga bahan organik yang terdapat pada lapisan kerak bumi. Adapun lahan pertanian yang biasa digunakan di daerah tempat tinggal saya adalah sistem persawahan biasa, yaitu suatu sistem di mana ketinggian dari permukaan tanah tidak mengalami modifikasi. Biasanya lahan akan menggunakan pola petakan-petakan di mana setiap petakan dibatasi oleh pemelang-pemelang yang sengaja dibuat oleh para petani. Seiring waktu, pemelang-pemelang tersebut akan terus ditambah sehingga akan menjadi cukup besar untuk ditanami tanaman lainnya seperti tanaman jeruk. Hal itu dikarenakan tanaman jeruk memiliki ketahanan yang cukup rendah terhadap air, sehingga untuk melakukan penanamannya dibutuhkan permukaan tanah yang lebih tinggi dan tidak tergenang air, berbeda dengan tanaman padi. Begitu pula dengan tanaman pisang yang juga dapat ditanam di sepanjang pemelang untuk memperbanyak keragaman tanaman yang ditanam di sekitar lahan tersebut. Hal ini juga berguna untuk mencegah serangan hama secara besar-besaran. Hal ini bertujuan apabila terjadi serangan hama terhadap suatu orde tanaman yang ditanam di lahan tersebut, maka yang terserang hanyalah sebagian dari tanaman di lahan tersebut, sebab tanaman dari orde lainnya tidak akan terkena serangan dari hama tersebut. Untuk tahapan awal penanaman, biasanya petani akan menggunakan teknik penyemaian terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan pada lahan pertanian di daerah tempat tinggal saya kerap kali tergenang oleh air, sehingga untuk mengantisipasi bibit tersebut berjamur sebelum tumbuh, maka tanaman atau bibit tersebut harus ditanam terlebih dahulu di tempat yang memiliki permukaan lebih tinggi. Berikutnya, kita dapat melihat keadaan tanah di lahan tersebut di mana tanah kerap kali tergenang oleh air. Hal ini juga mengakibatkan petani di daerah tempat tinggal saya jarang sekali yang menggunakan sistem irigasi akibat dari ketersediaan air yang sudah cukup berlimpah. Namun, dalam keadaan kemarau, sebagian lahan pertanian di daerah tempat tinggal saya yang memiliki ketinggian cukup tinggi akan kekurangan air, sehingga sebagian akan membuat sumur bor di sekitaran dari lahan tersebut dan memasang mesin penghisap air untuk mencukupi kebutuhan air di lahan tersebut hingga musim penghujan kembali tiba. Selain itu, ada juga beberapa petani yang memanfaatkan aliran sungai kecil di sekitaran lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan air lahannya ketika sedang terjadi kemarau. Namun, terkadang cara ini tidak dapat dilakukan karena sungai kecil yang di sekitar lahan mereka tersebut juga dapat menyering diakibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat mengaliri lahan mereka dengan air dan mengakibatkan tanah menjadi kering dan tanaman pun bisa layu. Kemudian ini adalah lahan sawah yang baru saja dipanen. Terlihat
Sisa-sisa dari batang tanaman padi masih dibiarkan di tanah lahan tersebut. Hal ini berguna supaya sisa-sisa dari batang padi tersebut dapat menjadi sumber hara tanah tersebut, sehingga hara yang diserap padi tidak sepenuhnya hilang, tapi ada sebagian yang kembali lagi ke tanah. Selain dari batang bagian bawah yang sengaja ditinggalkan di tanah, sumber hara juga dapat diperoleh kembali dari batang bagian atas yang telah dilepas dari bulir padinya. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menimbun atau mempertinggi pamelang pada batasan-batasan petakan sawah. Selanjutnya, ini adalah contoh lahan pertanian yang sengaja untuk dibiarkan selama sekitar 1 bulan. Hal ini dimanfaatkan untuk memperbaiki keadaan tanah setelah pasca panen selesai, terutama ruang pori dan sumber hara tanah di lahan tersebut. Karena kita tahu, ketika suatu lahan dibiarkan terbuka tanpa tutupan vegetasi, maka air hujan akan secara langsung membentur permukaan dari tanah tersebut dan mengakibatkan ruang pori pada permukaan tanah menjadi rapat. Hal ini berakibat pada sulitnya air untuk masuk atau meresap ke dalam tubuh tanah. Sedangkan dari sisi sumber hara, rumput tersebut ketika mati ia akan terdekomposisi sehingga dapat meninggalkan sumber hara yang terkandung di dalamnya untuk kemudian masuk ke dalam tanah. Selanjutnya adalah contoh lahan sawah yang sudah dibersihkan dan siap untuk dilakukan proses pembajakan guna meningkatkan kegemburan dari tanah lahan tersebut. Dari yang terlihat, lahan tanah merupakan lahan yang cukup kering, sehingga sebelum dilakukan pembajakan haruslah dilakukan penyairan kurang lebih selama 1 malam guna memperlembut permukaan tanah tersebut. Adapun selain ditanami padi, di sekitaran lahan juga kerap kali ditanami oleh dengan tanaman jeruk. Hal ini berguna untuk mencegah serangan dari babi hutan yang berada atau bersarang di sekitaran hutan di dekat lahan pertanian. Tanaman jeruk dipilih karena tanaman jeruk tidak membutuhkan pasokan air yang terlalu banyak, serta tanaman jeruk juga memiliki duri-duri pada bagian batangnya, sehingga hama seperti babi hutan akan kesulitan untuk menyerang tanaman jeruk tersebut. Demikian pemaparan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.